Partai Nasdem mengklaim koalisi perubahan bersama Demokrat dan juga PKS semakin solid. Nasdem menampik tudingan atas manuver ketua umumnya Surya Paloh yang bersilaturahmi dengan sejumlah elit partai politik. Nasdem kemudian juga menyatakan koalisi perubahan membuka diri jika ada partai lain yang ingin bergabung. Sementara itu Partai Demokrat memastikan pihaknya terus melakukan upaya percepatan deklarasi bersama koalisi perubahan. Terakhir Partai Nasdem, Demokrat dan PKS termasuk Anies Baswedan dan tim kecilnya sudah melakukan pertemuan kemarin. Apakah koalisi perubahan sebenarnya sudah bulat untuk mencapai kata solid dan kompak? Apakah koalisi perubahan digadang bisa menjadi penghadang koalisi lainnya? Apakah hal itu akan terjadi? Kita bahas bersama narasumber kami pada sore ini melalui sambungan Zoom dengan Bapak Muhammad Khalid, juru bicara PKS, dan Mas Adi nampak sudah bergabung juga, Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat sore Mas, sehat selalu. Mas Adi, Baik. pemirsa CNN. Waalaikumsalam Mas Khalid, nampaknya dari sambungan telepon. Saya mau ke Pak Khalid dulu, Mas Adi. Mas Khalid, Ya. informasinya Ya. sore ini, Jumat sore ada pertemuan lagi antara PKS dengan Nasdem. Apa yang Anda bahas dengan Nasdem? Apakah, ya kalau jawaban ngopi-ngopi nggak mungkin ya, ngopi-ngopi ngeteh itu biasa saja, Mas Khalid. Pertama, Bang Surya Paloh Hmm. mengundang kami DPP PKS untuk hadir ke Nasdem Tower. Jadi pertemuan tadi sore adalah inisiatif dari Bang Surya gitu. Karena ya beberapa event terakhir kan seperti diketahui oleh masyarakat bahwa PKS sudah secara soft launching ya, pengawalan untuk menyampaikan sikap politik PKS, walaupun deklarasi resmi secara organisatoris kepartaian akan menyusul, tapi substansi dari sikap politik PKS sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro sebagai Ketua Tim Lobby yang mendapat mandat dari Majelis Syuro atas arahan Ketua Majelis Syuro. Nah, sore ini Bang Surya ingin mendengar langsung kabar nih dari teman-teman PKS. Kita berbincang ya bagaimana nih langkah-langkah kita ke depan. Karena ya ini adalah berita yang sangat baik, tentu disambut dengan sukaria, dengan senang hati oleh semuanya, oleh PKS, oleh Nasdem, oleh Demokrat ya. Bahwasanya sekarang ini bakal koalisi perubahan sudah memenuhi PT 20% secara substansial untuk kemudian kita resmikan bersama dalam deklarasi resmi mendatang. Tentu setiap partai mempunyai tata cara, mekanisme di internal partai masing-masing dalam cara atau metode mendeklarasikan secara kepartaian. Sehingga saya kira pertemuan tadi sore adalah ya pertemuan antara abang dan adik-adiknya lah, antara Bang Surya dan Pak Sohibul. Kebetulan seharusnya sore ini dengan Presiden Partai, tapi Presiden Partai baru selesai pulang dari umroh, beliau lagi mungkin kecapean, kurang sehat, jadi belum bisa ikut bersama tadi. Jadi tadi rombongan dipimpin langsung oleh Bapak Sohibul Iman, didampingi oleh Sekjen Partai. Baik, baru soft launching, belum deklarasi resmi. Ini akan kami nantikan, publik juga menantikan koalisi bakal ada deklarasi resmi untuk mengusung bakal capres Anies ya, begitu ya Pak Khalid. Kemudian yang disampaikan Bang Surya Paloh tadi sore ini, di Jumat sore ini apa saja? Kalaulah sudah melakukan safari politik atau silaturahmi ya dengan Erlangga, kemudian juga informasinya ada kunjungan ke Partai Sekber Gerindra dan PKB informasinya. Itu apa saja yang diungkapkan Bang Surya ke PKS? Iya, jadi tadi itu hampir 2 jam kita banyak diskusi dan bertukar pikiran dari Bang Surya dan Pak Sohibul Iman yang memiliki titik temu pandangan yang sama bahwa pentingnya menjaga kondusivitas politik situasi nasional. Jadi silaturahim, komunikasi politik antar pimpinan partai itu sangat baik buat memberikan kondusivitas antar aktor-aktor, antar partai politik yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Saya kira itu di sana, sehingga pesan politiknya lebih ke arah bagaimana kita ingin menjaga stabilitas politik, ya, sehingga Bang Surya tadi bercerita, ya kami hadir
bertemu dengan teman-teman di Golkar, dengan Sekber sebagainya dalam rangka bagaimana menunjukkan politik ini harus lebih dikedepankan rasa saling hormat menghormati ya, kondusivitas gitu. Baik. Kalaupun ada kesamaan, kalaupun ada perbedaan itu bisa dilakukan, bisa disikapi dengan secara wise, bijak ya. Sehingga Baik. demokrasinya akan sehat. Kompetisinya juga kompetisi yang sehat. Baik, berarti PKS, Nasdem, Demokrat sudah yakin ya format koalisinya sudah cukup 3 partai memenuhi ambang batas 20%, tidak membuka peluang dari partai lain untuk bergabungkah, Mas Khalid? Kami memiliki pandangan politik inklusif. Ya, kami sangat terbuka, kami sangat welcome dengan berbagai kemungkinan untuk menggandeng, untuk bekerja sama dengan berbagai kalangan, dengan berbagai mitra. Jadi saya pikir politik inklusif adalah politik yang harus kita kedepankan bersama. Tadi Baik. PKS dan Nasdem juga sama-sama sepakat untuk bagaimana kita membuka keran komunikasi politik bukan hanya dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat, tapi dengan partai-partai yang lainnya. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, disebutkan oleh Mas Khalid politik inklusif membuka peluang bagi siapa saja yang ingin bergabung, tapi disebutkan sudah pede dengan 3 partai cukup 20% untuk mengusung bakal capres, Mas Adi. Anda melihatnya sejauh ini bagaimana dinamika yang terjadi di tubuh koalisi perubahan? Kalaulah sudah ada safari politik, silaturahmi oleh Pak Bang Surya Paloh ke Erlangga, kemudian juga informasinya ke Sekber Gerindra PKB, Mas Adi. Ya, pada prinsipnya koalisi perubahan ini kan menunjukkan tanda-tanda ada progresivitas dalam penjajakan koalisi. Kalau sebelum-sebelumnya kan seakan-akan poros perubahan ini masih saling tunggu, masih saling berkenalan dan seterusnya. Tapi pernyataan sikap dari PKS beberapa waktu yang lalu, sebelumnya itu Partai Demokrat, minimal penjajakan koalisi poros perubahan ini naik kelas lah, naik tingkat. Tinggal bagaimana mematangkan langkah ke depan, misalnya soal kapan PKS itu melakukan deklarasi secara terbuka bahwa secara kelembagaan, secara kepartaian mereka mendukung Anies sebagai capres. Begitupun dengan Demokrat, kapan kira-kira mereka secara deklaratif terbuka mengumumkan kepada publik bahwa yang akan diusung oleh Demokrat itu adalah Anies Baswedan. Baru kemudian setelah itu ketika partai mengambil satu inisiatif misalnya di forum besar yang dihadiri oleh semua elit-elit partai, dihadiri oleh penasihat spiritual, dihadiri oleh elit-elit kunci, penentu soal kandidasi pencapresan, dan menyatakan Anies sebagai kandidat capres bersama. Kan itu yang sebenarnya ditunggu oleh banyak orang. Karena sejak awal iman politik PKS, kemudian Nasdem dan Demokrat, ini sepertinya sudah mantap, Bang. Tinggal bagaimana seremonial politiknya itu dikonkretkan dalam bentuk deklarasi bersama yang tentu saja ditunggu itu apa fakta integritasnya, apa kontrak politisnya, apa hitam di atas putihnya. Termasuk misalnya menyamakan persepsi soal apa yang disebut dengan poros perubahan. Karena sampai saat ini kalau melihat kecenderungan PKS dan Demokrat, yang dimaknai perubahan itu agak berbeda dengan perubahan versinya Nasdem. Bagi Nasdem perubahan itu kan tidak harus mengganti secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Sementara kalau kita melihat Demokrat sama PKS kan cenderung melihat bahwa Jokowi itu tidak sukses memimpin negara ini. Sering disebut sebagai hutang, infrastruktur ugal-ugalan, IKN itu dianggap gagal, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pada konteks ini sebenarnya pada level kognitif menjadi penting untuk disatukan, selain misalnya deklarasi-deklarasi secara bersamaan. Saya kira itu yang saya baca. Yang kedua memang tentu sebagai bekal awal untuk menggenapi ambang batas presiden, gabungan 3 partai ini ya sudah genap, Pak. Sudah cocok lah untuk mendaftarkan ke KPU ya. Bahwa di tengah jalan misalnya ada partai lain bergabung, tentu perubahan ini sangat welcome ya. Tapi sekali lagi persoalan cawapres itu bagi saya, mungkin bagi banyak orang akan menjadi persoalan-persoalan yang mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang. Apakah nanti cawapres yang akan diusung oleh Anies itu atau yang akan dipilih oleh Anies itu AHY ataukah AHER ataukah tidak dari keduanya. Karena sampai sekarang kan masih ada muncul nama-nama lain yang seringkali dimunculkan oleh elit Nasdem, misalnya Bu Hovifah, yang dinilai bisa melengkapi kekurangan Anies pada level elektabilitas. Jadi dinamika-dinamika ini turut bisa menjelaskan juga perjalanan panjang poros koalisi perubahan, apakah iman politiknya tetap konsisten hingga bulan Oktober
batas waktu pendaftaran ke KPU pasangan capres dan pasangan cawapres. Kan itu sebenarnya Mas kalau dilihat secara umum. Tapi Baik. pada level publik ketiga partai ini sudah bisa mengklaim bahwa mereka sudah solid, mereka itu sudah kokoh dan iman politiknya sudah mantap. Tinggal hal-hal teknis seperti deklarasi, ada fakta integritas tentang menyamakan persepsi tentang perubahan, dan yang paling penting kalau saya boleh berharap gitu ya sebagai orang yang melihat dari jauh, kapan nih misalnya PKS dan Demokrat juga mengajak Anies Baswedan keliling-keliling di seluruh Indonesia memperkenalkan ke basis konstituen dan pemilihnya, karena selama ini kan hanya Nasdem tuh yang ngajak Anies ke berbagai kantong-kantong politik pendukungnya. Baik. Kalau itu dilakukan menarik bahwa PKS dan Demokrat tentu sudah menunjukkan keseriusannya memperkenalkan kepada pemilih, memperkenalkan ke daerah-daerah, ke basis-basis konstituen mereka masing-masing. Respon Anda Mas Khalid disebutkan tadi masih ditunggu nih siapa yang akan diusung dari PKS. Kalau kita hitung-hitung ya untuk perolehan suara di 2019 PKS ini kan masih di atas Demokrat untuk pileg yang tahun 2019 ya Mas Khalid. Tidak memunculkan tokoh dari PKS nanti bersanding dengan Anies? Terkait pilihan bacawa pres maksudnya ya. Baik, iya betul. Iya, di tim kecil itu sudah dibicarakan sudah panjang lebar ya, sudah sangat dalam, dan semua pertimbangan, semua aspirasi, pandangan dari partai-partai sudah disampaikan secara komprehensif, dan kita pada satu titik di mana memiliki kesepahaman baik PKS, Demokrat maupun Nasdem bahwa penentuan bacawa pres nanti akan sangat ditentukan bagaimanakah nanti baca pres atau bakal calon presiden menentukan pilihannya. Tentu dengan mempertimbangkan dengan serius masukan dan pandangan dari partai koalisi. Karena itu merupakan pandangan yang rasional dan objektif. Dan yang kedua buat PKS sendiri saat ini adalah bagaimana nanti pasangan capres dan cawapres tersebut itu memiliki faktor kali atau faktor penambah yang mendongkrak kemenangan. Sehingga ini yang harus kita perhatikan betul gitu. Dan disinilah kita memiliki kesepakatan bersama baik PKS, Demokrat maupun Nasdem untuk mengkalkulasi betul siapakah nanti bacawa pres yang paling besar memiliki kontribusi terhadap pemenangan di pemilu 2024. Tidak masalah dari luar partai PKS untuk bacawa pres, Mas Khalid? PKS, Demokrat, dan Nasdem tidak masalah. Jadi bukan hanya yang dituntut PKS saja gitu, tapi semuanya. PKS, Demokrat, dan Nasdem tidak masalah kalau memang bukan dari internal kadernya. Jadi kita sudah sama-sama memiliki pemahaman yang maju. Artinya kalau diskusi sebelumnya memang kita masing-masing memiliki pandangan bahwasannya memprioritaskan di internal masing-masing usulan partai, tapi pandangan itu sudah disampaikan, sudah dibahas dan sudah disimulasikan. Sekarang pengambilan keputusan kita serahkan kepada bakal calon presiden dengan mempertimbangkan segala konsideransi yang sudah disampaikan oleh partai-partai politik yang mengusung. Baik. Kira demikian. Sehingga kalau kita sudah berpikir metodenya seperti itu, maka akan ada kemajuan dalam koalisi ini gitu. Kalau kita terus berkutat mengenai bagaimana pandangan masing-masing partai, maka akan terjadi stagnasi, tidak akan terjadi kemajuan dalam pembahasan koalisi gitu. Baik. Sehingga ketika kita memutuskan untuk membuka diri lebih fleksibel di situ, terjadilah one step ahead, kita membahas lebih maju dalam proses koalisi ini. Ya, kalkulasi internal seperti apa elektabilitas bacawa pres Anies? Sudah ada yang sudah dikumpulkan mungkin per bulan lalu nama Anies AHY sudah tepat atau Anies Aher kata Mas Adi tadi? Nah, di sini pentingnya kita juga melihat dinamika eksternal, saya kira ya. Jadi bagaimana kita mensimulasikan saat ini poros bakal koalisi perubahan itu yang saya kira yang paling maju progresnya. Kami juga melihat bagaimana poros yang lain atau kandidat-kandidat yang lain progresnya juga seperti apa. Jadi mungkin Mas Adi bisa memberikan perspektif juga bagaimana kita mensimulasikan sebuah kandidat atau pasangan kandidat
kalau dari poros-poros yang lainnya belum ada progres gitu kan. Dan ini juga akan menjadi sebuah pertimbangan kita untuk menilai, memberikan kalkulasi terkait keputusan-keputusan pasangan capres dan cawapres. Ya, Mas Adi, parameter politik Indonesia sudah melakukan survei elektabilitas siapa yang bakal tepat mendampingi Anies dari Koalisi Perubahan ini? Ya kalau dari beberapa survei yang kita lakukan, kalau kita iris misalnya dari sosok-sosok yang dinilai di luar koalisional pemerintah, maka Anies agak leading kalau dipasang-pasangkan dengan AHY. Itu angka-angka kuantitatif ya. Tapi kadang Nasdem kan juga bicara tentang soal baca pres yang bisa mendampingi Anies itu adalah mereka yang punya pengalaman di pemerintahan. Nah di luar konteks kuantitatif yang saya sebutkan tadi, tentu jawabannya adalah AHR. AHR itu apapun judulnya, meski sampai saat ini secara statistik tidak muncul secara signifikan, tapi bagi publik AHR adalah mantan gubernur 2 periode di Jawa Barat yang dinilai punya komunikasi politik yang bagus, bahkan dinilai punya kinerja politik yang juga bagus di tengah provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Jadi kalau melihat kriteria itu sebenarnya Mas, antara AHY dan AHR masuk. Cuman kan seringkali politik itu mengkalkulasi bagaimana memetakan pemenangan menuju jalan panjang di 2024. Kan itu yang sebenarnya menjadi tarikan napas kenapa AHR itu menjadi penting diusung oleh PKS dan kenapa kemudian AHY itu dianggap penting dan harga mati bagi Demokrat untuk dipasang-pasangkan dengan Anies Baswedan karena mereka sama-sama merasa pantas dari segi kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga yang paling penting dan mungkin saja sebenarnya tidak AHR ataupun tidak AHY karena kan ada nama seperti Hovifah yang disebut karena Hovifah itu misalnya bisa melengkapi kekurangan Anies terutama di basis pemilih di Jawa Timur yang memang selama ini kalau melihat angka-angka survei dan statistik Anies lemah. Yang kedua Hovifah juga bisa mengalkulasi dan bisa mengonsolidasi kelompok-kelompok Nahdliyin yang selama ini memang afiliasi politiknya bukan ke Anies tapi kepada yang lain. Faktor-faktor teritori, variabel-variabel semacam ini tentu turut mendinamisasi soal perdebatan siapa kira-kira yang dianggap paling layak dan paling pantas untuk menambal lobang-lobang yang selama ini dimiliki oleh Anies Baswedan, terutama di basis-basis pemilih yang agak kurang kuat, Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, dan basis-basis pemilih di kelompok Islam yang berbasiskan Nahdlin. Jadi everything can happen, tentu teman-teman PKS, Demokrat, dan Nasdem sedang mengkalkulasi betul, karena mereka katanya bertanding itu bukan hanya sebatas ingin sebagai pelengkap penderita ya, atau menggugurkan kewajiban bertanding, tapi tujuannya adalah untuk menang. Maka pilihan cawapres itu sebenarnya adalah kunci sebagai cara untuk memenangkan pertarungan. Kalau kita lihat rata-rata elektabilitas capres yang masuk 3 besar gitu, Ganjar, ada Anies, ada Prabowo Subianto, angkanya belum sampai 50%. Itu artinya posisi cawapres adalah kunci. Cawapres itu adalah menjadi penentu. Salah pilih cawapres akan menjadi kiamat sehari bagi siapapun nantinya yang bertanding di 2024, Mas. Saya kira Baik, begitu Mas Adi. catatan saya. Ya, Mas Adi, ini kan klaim dari Koalisi Perubahan, mereka solid, kompak, siap dihadang, menjadi penghadang dari koalisi partai lainnya. Apa yang perlu diwaspadai, baik itu faktor internal maupun eksternal, kalaulah dikatakan masih solid hingga kini, akan tetap solid atau gembos tengah jalan ya, Mas Adi? Pertama tentu deadlock ya. Deadlock itu harus diantisipasi karena koalisi itu kan didasarkan pada untung dan rugi, Mas. Bukan sekedar ingin masuk surga atau baik-baikan ngomong di depan publik. Kalau tampak panggung depannya tentu baik-baik semua. Demokrat, PKS, dan Nasdem ini iman politiknya tentu istiqomah lah untuk terus bersama sampai 2024. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau AHY yang tidak dipilih, Demokrat itu tidak goyang misalnya. Siapa yang juga bisa menjamin kalau AHR tidak dipilih misalnya oleh Nasdem sebagai baca pres Anies tidak goyang, apalagi misalnya tetangga sebelah juga menawarkan hal yang jauh lebih menggiurkan kepada PKS ataupun pada Demokrat. Ini kan variabel-variabel yang bisa mengantisipasi bahwa persoalan gembos tidaknya koalisi perubahan ini bukan lagi faktor eksternal, tapi sejauh mana ketika partai ini menyodorkan salah satunya baca pres yang bisa diterima oleh PKS, yang bisa diterima oleh Nasdem, dan bisa diterima oleh Demokrat ya. Bagi saya cawapres itu adalah kunci stabilitas dan dukungan politik yang akan menghantarkan apakah penjajakan poros perubahan politik itu akan sustain atau tidak sampai bulan Oktober di 2024 ini. Di luar itu saya kira kalkulasi-kalkulasi yang lain agak rumit untuk dibayangkan karena rasa-rasanya gangguan-gangguan yang disebut dengan gangguan eksternal sudah mulai tidak kelihatan dan Tapi ujungnya. Anda melihat
ada gebos dari dalam juga koalisi perubahan ini? Kalau sejauh ini ya tidak, cuman kan ketika Nasdem berkunjung ke Prabowo dan PKB, ketika berkunjung dengan Erlangga, seakan-akan ini semacam menjadi pesan politik. Kalau Demokrat dan PKS misalnya agak sedikit jual mahal, tidak buru-buru mendeklarasikan Anies misalnya, tidak buru-buru mengajak keliling Anies Baswedan, roadshow ke berbagai tempat di seluruh Indonesia, memperkenalkan Anies ke basis konstituen PKS dan Demokrat, bukan tidak mungkin Nasdem itu menjajaki dengan poros-poros yang lain, tentu untuk menggenapi ambang batas presiden. Makanya ketemu dengan Erlangga, ketemu dengan Prabowo dan PKB, bagian dari itu sebagai syarat misalnya kalau Demokrat dan PKS agak rumit untuk diajak kerjasama, bukan tidak mungkin Nasdem itu bisa berpaling ke partai-partai yang lainnya, karena bagi Nasdem politik itu cair, bisa berteman dengan siapapun, bisa berteman dengan KIB, bisa berteman dengan Gerindra dan PKB. Apalagi ketika berkunjung ke Golkar, Surya Paloh menegaskan sangat mungkin katanya Nasdem ke KIB, dan sebaliknya KIB sangat mungkin menjadi bagian dari Nasdem. Jadi ini kan politik perkawanan sebenarnya, tidak ada hitam di atas putih. Tapi yang jelas saya merasa dan melihat bahwa Nasdem itu tetap harga mati usung Anies. Apapun caranya, Nasdem itu akan mencari tiket yang bisa mengamankan pencapresan Anies di 2024. Entah dengan siapapun. Tentu target prioritasnya dengan PKS dan Demokrat. Kan begitu ceritanya, Mas. Ya. Singkat saja Mas Khalid, terakhir dari Anda, kunci cawapres adalah kunci, begitu kata Mas Adi. Jadi bagaimana strategi dari PKS dan juga Nasdem termasuk Demokrat ke depannya? Pertama, kalau kita berpikir di koalisi perubahan ini, ketika kita sudah baik di Nasdem, kemudian Demokrat, terakhir kemarin PKS menyatakan sikap politiknya, kita sudah secara prinsipil, secara substansial sudah selesai. Dalam arti kita sudah memiliki kesepahaman yang sama dalam mengusung dalam mengusung bakal calon presiden, yaitu Anies Rashid Baswedan. Artinya itu daya pikat atau daya erat yang menyatukan ketiga partai ini adalah dengan mengusung satu tokoh nasional simbol perubahan, yakni Bapak Anies Baswedan. Baik. Jadi untuk selanjutnya kita berpikirnya lebih maju lagi ini sekarang. Bagaimana kita membangun bangsa ke depan, platform pembangunan. Seperti Mas Adi sampaikan tadi, bagaimana kita melakukan adjustment, common platform ketiga partai ini untuk pembangunan ke depan. Masalah bakal calon wakil presiden, kita sepakati bersama, kita serahkan kepada bakal calon presiden dengan masukan-masukan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Baik. Saya pikir itu sudah selangkah lebih maju dan kita tunggu bagaimana partai-partai lain apakah berminat untuk masuk di koalisi kami membuka dengan tangan terbuka. Baik, terima kasih. Diskusi kita sore ini bersama juru bicara PKS, Mas Muhammad Khalid dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia bersama CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Adi.